produk Laiku yang udah gue lakukan selama beberapa bulan. Tapi gue minta maaf banget sebelumnya karena gue membuat video ini terlalu lama, yaitu jaraknya dari tanggal 5 Juni sampai sekarang udah Oktober awal. Gue minta maaf banget, jujur gue nggak bisa konsisten banget dalam perskincarean, dan gue juga kebetulan kemarin itu lagi yang udah nggak bisa konsistennya gue bener-bener lagi yang nggak ada waktu banget untuk skincarean. Pertama gue lagi ada praktikum, terus gue ada UAS, terus gue harus ada aktivitas yang nggak bisa gue tinggalin banget, dan gue nggak ada terpikirkan untuk skincare kayak gitu. Dan ya nggak perlu lama-lama lagi, pokoknya langsung aja review ke produk yang pertama. Produk yang pertama ini tuh serum si Sakuranya. Kebetulan tuh itu udah habis, tapi habisnya bukan sama gua, sama kakak gua. Kenapa? Karena gua ngerasa kayaknya gua nggak cocok, dan itu gua pakai dalam jangka waktu 3 hari doang. Oke, sebelumnya gue ceritain dulu klaimnya yang ada di si serum itu dia di situ nyebutin kalau serumnya itu berfungsi untuk mencegah penuaan dini, untuk sebagai whitening dan melembabkan. Dan satu hal lagi yang gue ngerasa penekanannya banget di serum ini adalah melembabkan, karena di deskripsinya itu dibikin kalau melembabkan, mengunci kelembapan secara mendalam. Jadi kayaknya bener-bener ditekankan banget fungsinya itu sebagai kelembapan. Tapi untuk di muka gue yang cukup lembab, bisa dibilang gak tipe yang kering dan sebangsa model-model kering itu, ketemu dengan produk yang melembabkan seperti ini tuh jadinya kayak berminyak over banget. Dan padahal muka gue juga udah berminyak. Jadi kenapa gue memutuskan untuk gue gak cocok, karena dia tuh melembabinnya beda. Dia tuh memberi sensasi berminyaknya itu gak enak gitu di muka gue. Jadi tekstur muka gue tuh kayak yang kusem, terus kayak yang beruntusan. Gue nggak mau yang kayak begitu. Jadi gue putuskan untuk stop. Dan dalam jangka waktu 3 hari yang gue bilang tadi, di hari pertama itu gue mulai pakai itu di hari pertama pada saat malam harinya. Di situ gue udah mulai aneh, karena pada saat gue apply di muka gue itu kayak yang berminyak, teksturnya cair, nggak yang kental gitu kayak serum pada umumnya. Tapi memang kelebihannya pada saat nunggu nyerapnya itu kan lama banget. Pada saat udah nyerap itu emang halus banget kulitnya, minyaknya nggak kelihatan. Tapi kalian nggak tahu kalau di kulit kalian seperti apa, tapi kalau di kulit gue tuh bener-bener yang lama banget. Gue tuh harus membutuhkan waktu lama buat nungguin serumnya itu nyerap. Dan gue berpikir, oh mungkin ini penyesuaian ke kulit gue pikir gitu. Oke, gue ikutin. Kemudian pada pagi harinya, di hari kedua, gue ngerasa aneh karena bangun tidur kan muka gue nggak yang se-glowing itulah, dan itu lagi glowing banget, putih. Gue akuin, gue percaya dengan klaimnya yang mencerahkan setiap gue baru bangun tidur. Tapi minyaknya itu berlebihan. Minyaknya itu yang gue, menurut gue itu udah nggak normal lagi. Dan di hari keduanya pada saat gue pakai abis mandi pagi itu tuh gue ngerasa yang kayak, ini kenapa ya, ini pas udah siang-siang ya, ini kenapa ya kok muka gue kayak kusem banget, butek banget. Jadi gue simpulkan sampai sore itu, semakin gue beraktivitas, semakin gue berkeringat, semakin gue kena debu, itu akan membuat kulit gue semakin kusam. Gue nggak ngerti kenapa bisa efek gitu, apakah si debunya nempel di kulit muka gue juga nggak ngerti. Pokoknya seakan-akan tuh muka gue kayak butek banget, kusem, udah ditambah ada bekas jerawat, jadi kan kayaknya fit banget gitu loh kulit gue pada saat itu. Nah pada hari ketiga siangnya, gila, itu berminyak nggak karuan banget. Itu minyak lebih banyak dari hari kedua pada saat pagi-pagi gue baru bangun. Hari ketiga ini gue baru bangun, minyaknya udah over, udah yang kayak gue ngerasa kayaknya gue penghasil minyak deh. Pokoknya banyak banget. Dan akhirnya di hari ketiga gue putuskan, oke, gue nggak mau lanjutin serum ini lagi karena gue takut kenapa-napa. Tadinya nih sebelum gue pakai Laiku ini, produk Laiku, gue kan sebulan sebelum itu gue pakai produknya si Ever White, si day cream, night cream, sama si serumnya, sama pencuci muka. Itu muka gue bersih banget. Buat gue sebaiknya untuk yang pakai si serum ini, serum Sakura ini, kayaknya lebih cocok untuk orang yang kulit kering deh. Karena gue pengalaman pribadi, gue yang berminyak ini, gue yang sensitif juga, gue nggak cocok pakainya. Mungkin untuk kalian yang kulitnya kering atau kalian
kulitnya memang kalian berminyak tapi nggak yang sensitif gitu, mungkin bisa juga kali coba ya. Cuman itu pengalaman gue sih, dengan kondisi kulit gue yang sensitif dan berminyak gak cocok pakai itu. Oke, sekarang lanjut ke produk yang ketiga, yaitu matcha peeling gel. Jadi namanya ini matcha peeling gel, ini kayak peeling pada umumnya. Ini gue pakai kayaknya baru, oh ya ini tuh gue pada saat gue beli pertama, ini kan nggak penuh banget isinya, kayak kopong gitu bagian atasnya. Jadi ini habisnya bisa dibilang cuma setengah kayaknya, apa seperempat doang, karena gue pakai bener-bener dikit aja. Ini lumayan worth it buat gue pakai, tapi gue nggak bisa sering-sering pakai ini karena mengingat pori-pori gue tuh yang daerah sini itu besar. Jadi kalau makin pakai peeling itu gue ngerasa kayak dia itu mengkorek pori-pori gue memang sampai bersih, tapi seakan dia nggak bisa membalikkan ukuran pori-pori gue itu kembali ke semula. Kesemula tuh bukan berarti menutup ya, kesemula tuh ya segede yang awalnya. Jadi gue nggak bisa sering-sering pakai ini. Kalau gue pakai ini gue harus pakai es batu, minimal gue pakai ini ya seminggu sekali lah. Jadi gue masih pakai ini sampai sekarang, dan ini cocok banget buat yang T-zone gue ini kan beruntusan. Gue juga nggak ngerti kenapa seburuk, kayak ya memang sih kalau kulit tuh punya kelemahan masing-masing. Kayak selain T-zone gue tuh ini pori-porinya besar, terus lebih, kalau jerawatan tuh lebih berbekasnya lama hilangnya, memang itu gue akuin. Kalau si T-zone gue ini itu gampang beruntusan, gampang berminyak. Jadi kalau gue pakai ini itu bersih, jadi seolah-olah kayak tekstur kulit pipi dan kulit T-zone gue ini kayak sama, halus lah permukaannya, lumayan halus. Hidung gue di pinggir sini itu tuh sering banget berkerak, di pinggir sini itu sering banget berkerak kalau misalkan gue udah yang over kotor banget, atau gue habis beraktivitas yang bikin gue terkena debu terlalu lama. Kalau untuk pinggiran hidung itu gue bisa pakai seminggu 2 kali, tapi bener-bener pure cuman daerah pinggiran hidung ininya aja. Dia sih klaimnya begitu buat bersihin si blackheads, lumayan sih untuk membersihkan. Cuman itu sih gue balik lagi, gue nggak terlalu suka untuk pakai yang produk digerus-gerus muka gue. Memang biarpun gue pelan, tapi gue ngerasa kayaknya tuh udah terlalu parah untuk kulit gue digitu-gituin. Dan dia mengontrol sebum. Setiap gue habis pakai ini, muka gue tuh kayak kenceng banget, halus, kulit gue kering, tapi keringnya lembab gitu loh, kayak kenyal, seger banget. Itu yang gue suka dari ini. Jadi barusan tuh habis hujan deras banget, geluduk ya, ada kali 2 jam ya, gue udah bad mood banget, gue udah nggak mau ya, gue harus lanjutin review ini. Nah, produk yang ketiga ini klaimnya dari si masker Mood Max ini itu katanya untuk membersihkan pori-pori, menghaluskan, mengencangkan kulit, dan mengontrol sebum berlebih yang menyebabkan pori-pori tersumbat. Benefit yang gue rasakan adalah muka gue lebih cerah, iya, lebih ngurangin minyak, iya sedikit, tapi dengan syarat harus gue cuci pakai air hangat ketika gue udah selesai maskeran. Kenapa? Lagi-lagi ini produksi Laiku ini dia terlalu minyak berlebih gitu loh. Jadi mau nggak mau gue harus cuci pakai air hangat biar bener-bener bersih gitu. Jadi seolah-olah kalau gue pakai masker ini dan gue nggak cuci pakai air hangat, lu kayak nyuci penggorengan yang bekas ngegoreng, tapi sunlightnya kurang, sabunnya kurang gitu. Masker ini gue nggak suka lagi. Ini tuh nggak nyerap, nggak kering. Tuh, lu lihat deh. Ya, gua ini belum habis, paling setengah ya. Ini teksturnya itu kayak, kalau kalian pernah nyobain Mustika Ratu atau Purbasari bengkoang gitu, itu kalau pada saat di swatch itu sama banget pada saat di swatch gini. Tapi kalau masker bengkoang itu kan lama-lama kering, terus kayak nyerap gitu kan. Ini tuh enggak, bener-bener gue udah nunggu sampai berjam-jam di depan kipas, gue sambil kipas-kipasin, itu enggak sama sekali. Gue nggak ngerti, sumpah guys, krimis lagi, gue bete banget. Jadi masker ini tuh harus bener-bener pakai spatula ini, kalau enggak pakai kayak kuas yang gel gitu loh. Kalau pakai kuas yang berbulu gitu dia nggak akan rata ya, spatulanya dibuat
buat untuk dipakai gitu sih intinya. Mau gue maskerin tipis apalagi kalau tebel itu gila lama banget, bukan lama banget, bahkan nggak kering. Yang ada kulit gue tuh jadi kayak ada sensasi panas. Gue nggak ngerti perbedaan antara sensasi panas dan mint tuh kayak apa, pokoknya kurang lebih kayak begitulah sensasinya. Guys, btw gue tuh nggak pakai apa-apa nih muka gue nih ya. Gue cuman pakai lipstick, gue pakai alis, terus gue pakai krimnya si Ever White yang day cream yang warna pink. Jadi ya beginilah tampak muka gue dengan kebekas jerawatan gue. Jadi solusi dari gue intinya untuk si produk ini itu lebih baik dipakai tipis dan di malam hari. Karena kalau dipakai di malam hari terus kalian cuci pakai air anget nih, paginya tuh kayak agak glowing gimana gitu. Sebenarnya gue masih pakai sih ini sampai sekarang, cuman kayak nggak mau yang terlalu sering kayak masker gue yang ada sekarang, gue penggantinya dari ini. Tapi ya lumayan lembabnya kenyal gitu kalau habis dibilas, tapi harus pakai air hangat. Dan gue nggak tahu ya kalau kalian tuh tipe orang yang kalau misalkan maskeran terus dicuci kalian pakai sabun gak sih? Gue soalnya nggak pakai sabun, gue tuh bener-bener pakai pure air aja gitu. Kecuali yang ngerasa kayak ini, kalau gue pakai si ini itu gue pasti udah pakai air hangat, gue pakai sabun lagi, pakai facial foam maksudnya ya. Guys, gue nggak tahu ya, gue tuh udah retake yang berkali-kali karena hujan, terus karena ada berisik di luar. Gak tahu bentuk rambut gue pasti berubah-berubah, bentuk posisi frame gue juga pasti berubah-berubah. Dan pokoknya gue lanjut ke produk yang keempat. Ya, jadi ini produknya si Nourish Milk, Nourish Cream Milk. Jadi dari sekian produk semua Laiku yang gue beli, ini adalah salah satu produk yang gue perhatiin banget nih perubahannya di muka gue kayak apa. Mulai dari yang kita jerawatan, pokoknya gue liat lah semua perubahannya. Si produk Laiku ini adalah dia tuh selalu nggak masuk teksturnya ke muka gue juga nggak ngerti kenapa begitu. Karena ini si Nourish Milknya ini aneh banget kalau di blend di muka gue. Ini adalah foto gue sebelum pakai produk si Laiku. Ini kurang lebih itu kapan sih lewat. Jadi ini muka gue sebelum pakai produknya si Laiku, serangkaiannya Laiku. Ini sebulan sebelum gue pakai produk ini. Karena kan gue waktu itu awalnya pakai Ever White. Gue biasanya kalau perpindahan dari satu merek skincare ke merek yang lainnya, gue pasti akan kasih jeda minimal seminggu. Dan ini gue kasih jeda itu sebulan dari pencuci mukanya. Mungkin kalau dari serangkaian krimnya atau sama si serumnya itu kayak 2 bulan deh jaraknya. Tapi kalau dari pencuci mukanya itu gue sebulan. Maksudnya gue bener-bener stop dari apapun itu pada saat sebelum gue pakai serangkaian Laiku. Terkhusus gue pakai ini, dia akan begini tampilannya. Lu lihat deh, ini tuh nggak ngeblend banget di muka gue, kayak di bagian-bagian jidatnya itu nggak masuk. Gue juga nggak ngerti kenapa di jidat gue ini kan memang warnanya kayak agak sedikit gelap. Menurut gue itu nggak jadi alasan untuk nggak menyatu dengan warna tekstur, menyatu dengan warna kulit jidat gue. Menurut gue itu nggak jadi alasan. Tapi ini tuh kelihatan banget perbedaannya di jidat dan di sekeliling lingkar mata gue. Produk ini setiap gue pakai itu harus muka gue yang kayak aneh, kayak gue kulit gelap pakai Kelly yang warnanya krem. Itu kan pasti absurd banget gitu kan. Ini yang bikin gue sampai kayak tarik ulur gitu loh si Laiku. Kayak misalkan gue stop nih, gue udah muak banget karena dengan tekstur di mukanya, gue stop, itu tuh numbuh jerawat banyak banget. Tapi gue nggak nyalain karena si Laikunya, tapi karena memang kulitnya gue juga kan tipenya yang sensitif, nggak yang mulus-mulus. Pasti gue akan selalu timbul jerawat setiap gue nggak pakai apa-apa atau gue perpindahan ke suatu produk. Kalau gue lagi stop ini, itu akan muncul jerawat. Dan ini kan tadi foto yang gue taruh di sini itu kan itu waktu muka gue bersih karena si Ever White kan masih ya lumayan bersih lah. Setelah gue berhenti pakai ini, itu muka gue jerawatan banget. Ini fotonya. Gila, lo lihat ini kayak penuh banget di jidat. Memang T-zone gue itu sensitif untuk jerawatan ya, biarpun si pipi juga jerawatan, tapi si T-zone gue ini tuh lebih kayak jerawatnya sakit, bengkak. Gue juga gak ngerti kenapa kayak begitu. Apalagi kalau gue pakai ini siang-siang, wow, gue tuh udah kayak yang
nggak nyambung banget sama udah kulit leher gue, kulit muka sama muka sama selain muka itu kan gue kayak agak berbeda, kayak lebih cerah satu tingkat gitu kan muka gue sampai sini. Jadi ditambah lagi pakai yang lebih putih kayak yang aneh, terus berminyak gitu. Terus muka gue kan nggak yang mulus sehalus pantat bayi ya, kayak ada gerija-gerija beruntusan bekas jerat kayak gitu. Jadi makin kayak wow, aneh banget ini dia fotonya. So freak setiap gue lagi pakai ini. Tapi gue suka setiap paginya itu muka gue bagus. Jadi gue suka pakai rangkaian Silaiku ini setiap mau tidur. Kalau gue misalkan stop tadi kan kayak gitu hasilnya. Tapi kalau gue terus ini, gue tuh pernah ngalamin sampai yang muka gue bersihnya sama mirip kayak waktu gue pakai si Everwhite. Cuman bedanya kalau Everwhite tuh gue ngerasa kayak gue tenang aja gitu, nggak over minyak. Cuman kalau gue pakai Laiku, gue over minyak tapi bersih bekas jerawat gue, dan jerawat nggak tumbuh lagi. Beruntusan ya pasti ada di jidat itu, daerah sini di tengahnya ini gue itu pasti akan jerawatan. Mau sebersih apapun itu muka gue, pasti gue akan jerawatan di daerah tengah ini. Kalian lihat nih ya, ini sisi depannya itu bersih banget. Sorry banget nih ya, mukanya tuh bentuk kayak begini. Ini sisi depannya bersih banget. Ini standar bersihnya gue udah bisa kali ini gue bilang bersih. Terus sisi kirinya juga, sisi kanannya, dagunya, pinggir-pinggir di hidung gue nih, yang kanan kiri suka berkerak-kerak. Gue tuh sensitif dan mudah banget untuk berkerak si pinggir-pinggir hidung gue itu. Ini tuh bersih. Cuman lagi-lagi gue nggak suka dengan muka gue yang berminyak over, dan gue juga nggak punya solusi untuk mengurangi minyak itu. Jadi kesimpulan gue untuk si Nourish Milk ini, dia bener bisa bersihin jerawat gue, mencerahkan, terkhusus setiap baru makanya malam dan bangun tidur itu cerah, bagus, kayak kenyal gitu kulitnya. Cuman yang gue sarankan untuk orang-orang yang tipenya berminyak atau sensitif kayak gue, lagi-lagi gue ingatkan sebaiknya kayaknya produk yang lain aja gitu. Maksudnya gue nggak mau juga sih kalian sampai merasakan hal yang sama seperti yang gue rasakan. Tapi untuk kalian yang mukanya nggak neko-neko, biarpun tipenya berminyak dan yang fine-fine aja untuk berminyak, ya it's okay, nggak masalah. Ya pokoknya segitu aja review dari gue. Gue cuma bisa nyampein itu aja apa yang gue rasain. Gue minta maaf banget gue kelamaan bikin review apa hasil pemakaian gue, dan gue makasih banget buat orang-orang 4000 sekian yang udah nonton video gue yang kemarin. Gue minta tolong sama kalian, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman kalian kalau misalkan teman kalian ada yang mau pakai si produk Laiku ini. Dadah.